Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah men-subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka buku halaman 28. Di halaman 28 ini ada Ayo Berlatih IPA. Silakan adik-adik baca dulu. Ini ada nama-nama hewan di sini. Adik-adik golongkan dulu ke golongan ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Perlu ketahui bahwasanya ovipar itu berkembang biak dengan cara bertelur, kalau vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan, kalau ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian di sini ada tabel dengan cara perkembangbiakannya pada tabel. Oh ini, perhatikan nama-nama hewan berikut, kelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara perkembangannya pada tabel. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, kemudian di tengah-tengahnya ini ada ciri-ciri hewannya ya. Oke, yang pertama ovipar dulu. Ciri-cirinya ini adik-adik tulis seperti di sini. Ciri-cirinya adalah mengerami telurnya dan tidak memiliki daun telinga. Silakan mengerami telurnya dan tidak memiliki daun telinga itu adik-adik tulis di kotak yang atas ciri-ciri hewan. Kemudian kotak yang ini adik-adik tulis nama-nama hewan yang merupakan hewan jenis ovipar. Yang pertama adalah kura-kura, kodok, ayam, ikan patin, tokek, bunglon, burung beo, buaya, belalang, belut, udang, dan cumi-cumi. Silahkan di-stop videonya dan disalin jawabannya. Lalu kita ke kolom yang kedua. Ini baris yang kedua ada vivipar. Ciri-cirinya silahkan ditulis adik-adik. Ciri-cirinya adalah memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Sudah. Kemudian yang nama-nama hewan di sini adik-adik tulis nama-nama hewan yang termasuk hewan vivipar dengan melahirkan, yaitu kelinci, panda, singa laut, gajah, kuda, terenggiling, anoa, tapir, bekantan, paus, kanguru, dan dugong. Kalau sudah dicatat jawabannya, sekarang kita yang ke kotak nomor 3, yaitu ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur lalu dilahirkan. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar ini ya pastinya mungkin ciri-cirinya adalah bertelur dan melahirkan. Kemudian hewan di sini adik-adik tulis yang termasuk ovovivipar adalah kuda laut, ular boa, iguana, ikan hiu, kadal, dan salamander. Seperti biasa silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita langsung ke nomor halaman 31 selanjutnya. Di halaman 31 ini ada Ayo Berlatih IPS. Dimulai dari nomor 1 saya baca. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Dalam bidang pariwisata, jenis pekerjaan yang dilakukan di sekitar Candi Borobudur Indonesia adalah, jawabannya adalah pemandu wisata. Saya ulangi, nomor 1A jawabnya adalah pemandu wisata. Nomor 2 atau 1B, negara di Asia Tenggara yang tidak memanfaatkan hasil laut karena tidak memiliki batas laut dan garis pantai adalah negara mana? Jawabnya adalah Laos, tulisannya Laos. Nomor 3, negara penghasil karet terbesar di dunia adalah negara, jawabannya adalah Malaysia. Malaysia. D. Hasil bumi Brunei Darussalam yang menyumbang 40% pendapatan negara adalah, jawabannya adalah minyak dan gas bumi. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Diskusikan soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. Setelah itu buatlah persamaan dan perbedaan kehidupan ekonomi dua negara dalam bentuk diagram Venn. Oke, jawaban pakai diagram Venn. Diagram Venn seperti ini adik-adik kurang lebih.
Di tengah-tengah ini persamaannya, di sebelah kiri Indonesia, sebelah kanan Singapura. Perbedaannya berarti ya. Kalau di tengah-tengah persamaan, kalau perbedaannya di pinggir kanan dan kiri. Oke, kita lihat dulu perbedaan Indonesia sama Singapura adalah Indonesia petani, pekebun. Karena yang di sini katanya adalah perbedaan kehidupan ekonomi, berarti saya tuliskan di sini pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia, yaitu petani, pekebun, nelayan, tambang, minyak bumi, dan batu bara emas. Sedangkan di Singapura, di sana adalah kehidupan ekonominya berupa industri tekstil, industri baja, penyulingan minyak. Sedangkan persamaan yang ada di Indonesia dan Singapura, kehidupan ekonomi yang ada di Singapura baik di Indonesia, yaitu pekerja kantor, buruh, mengolah karet, dan mengolah timah. Kurang lebih jawaban untuk diagram Venn seperti ini adik-adik. Silakan stop videonya dan salin gambarnya. Kalau sudah, kita menuju ke nomor 2A. Jelaskan perbedaan kondisi bentang alam di negara Indonesia dan Singapura. Jawabannya adalah bentang alam di Indonesia terdiri dari pulau-pulau, lautan, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan bentang alam di Singapura terdiri dari pulau-pulau kecil, lautan, dataran rendah, rawa, dan perbukitan. Panjang jawabannya, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke yang B. Pertanyaan B adalah apakah kondisi geografis memengaruhi kehidupan ekonomi kedua negara tersebut? Jawabnya adalah ya, sangat memengaruhi. Lanjut ke C. Tuliskan kegiatan ekonomi di kedua negara tersebut. Jawabannya adalah kegiatan ekonomi di Indonesia mayoritas bercocok tanam dan berkebun dan menangkap ikan, sedangkan kegiatan ekonomi di Singapura mayoritas berupa perindustrian dan pelayanan di bidang jasa. Silakan di stop videonya dan disalin jawaban untuk yang nomor 2C. Sekarang kita lanjut ke nomor 2D, bagaimana bentuk kerjasama ekonomi yang mungkin dapat dilakukan oleh kedua negara tersebut. Jawabannya adalah kegiatan ekspor dan impor hasil pertanian, hasil perkebunan, perindustrian, dan pemakaian jasa. Silakan yang D, di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 32 adik-adik. Di halaman 32 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi seperti biasa, adik-adik silakan baca dulu sebuah teks berada di kotak abu-abu ini yang judulnya adalah landak. Saya langsung ke instruksi atau tugasnya. Setelah mendengarkan teks laporan, tuliskan ide pokok teks laporan tersebut. Yang pertama, judul teks laporan, kemudian ide pokok paragraf pertama, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Baiklah, sudah saya tulis di sini. Nomor 1, judulnya adalah landak. Nomor 2, ide pokok paragraf pertama yaitu ciri-ciri hewan landak. Ide pokok paragraf kedua yaitu cara landak mempertahankan diri. Dan ide pokok paragraf ketiga, peran landak dalam keseimbangan alam. Sudah jelas adik-adik? Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, dia meminta lagi buatlah bagan tentang ide pokok yang terdapat pada teks laporan tersebut. Oke, yang paling atas hitam ini adalah judulnya landak. Ini ide pokok pada paragraf pertama, ciri-ciri hewan landak. Yang kedua, cara landak mempertahankan diri. Yang ketiga, peran landak dalam keseimbangan alam. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya atau bagan gambarnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke kinerja praktik halaman 33 ini. Kebetulan ada kinerja praktik PPKN. Saya tidak bisa bantu semuanya, saya cuma hanya bisa bantu yang nomor 3, 4, dan 5. Yang saya lingkar-lingkar ini ya adik-adik ya. Tentunya sebelum kita mengerjakan ini, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu yang berjudul memelihara kucing. Saya langsung ke nomor 3 ya, pertanyaan. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompokmu. A. Apa saja sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila berdasarkan bacaan tersebut? Jawabannya adalah sikap yang mencerminkan sila keempat yaitu bermusyawarah, mengusulkan pendapat, dan melaksanakan hasil keputusan. Seperti biasa, jika jawabannya panjang silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kemudian nomor 3 yang B, pertanyaannya apa yang mungkin terjadi jika Jonas dan kakaknya tetap memaksakan kehendaknya masing-masing. Untuk yang B ini jawabannya adalah akan terjadi perselisihan.
Kemudian yang nomor 3C. Bagaimana pendapatmu tentang sikap ayah? Sesuai dengan teks yang di atas itu, yang C jawabannya adalah sikap ayah adalah bijaksana dan adil. Kita lanjutkan ke 3D. Mengapa kita perlu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat? Jawabannya adalah agar tercapai sebuah keputusan yang disepakati bersama. Baiklah, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika ada yang ketinggalan. Nomor 4. Diskusikan juga 3 contoh lain penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya adik-adik ya, ini ada beberapa contoh yang saya berikan. Jika adik berkenan silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Jika adik mempunyai sendiri jawabannya ya tidak apa-apa, silakan dituliskan. Untuk saya jawaban yang merupakan sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan pendapat saat musyawarah. Yang kedua mengikuti pemilihan ketua kelas. Yang ketiga tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor yang 5. Tuliskan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengarang ya adik-adik ya, karangan kita pastinya berbeda-beda. Silakan dicatat jika adik-adik berkenan dengan karangan saya. Ketika ada pemilihan ketua kelas di sekolah, saya ikut memilih salah satu calon ketua kelas. Itu adalah pengalaman saya untuk melakukan sila keempat. Jika sudah dicatat adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 38. Di halaman 38 ini ada ayo berlatih IPA. Perhatikan hewan-hewan berikut, kemelompokkan hewan-hewan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ada A, B, C, ikan pari, D, E, F, G, H, I sampai I adik-adik ya. Di sini saya sudah bantu adik-adik cara mengelompokkannya. Yang pertama adalah ovipar. Yang termasuk hewan ovipar adalah di sini penguin, bebek, katak, dan penyu. Sedangkan yang vivipar adalah lumba-lumba, sapi, dan kelelawar. Sedangkan yang ovovivipar adalah ikan pari dan ikan hiu. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 39. Di halaman 39 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Rusa Bawean di kotak yang berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaan. Nomor 1, tutuplah bukumu dan gurumu akan membacakan teks laporan berikut. Sudah? Nomor 2 berarti tuliskan minimal 5 informasi penting yang kamu peroleh dari teks laporan tersebut. Oke, nomor 1 tadi mendengarkan, kita udah mendengarkan. Untuk nomor 2 kita disuruh menuliskan informasi penting dalam paragraf tersebut. Oke, yang pertama, informasi penting yang pertama adalah rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Kemudian informasi penting yang kedua adalah tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Kalau sudah, informasi penting yang ketiga adalah habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Informasi penting yang keempat adalah makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Dan informasi penting yang kelima adalah kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Kalau sudah, silakan di stop videonya dan disalin ide pokoknya, informasi pentingnya ya adik-adik ya. Sudah ya adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 40 adik-adik. Di halaman 40 ini ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, bacalah beberapa kejadian berikut, selanjutnya tentukan pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, jelaskan jawabanmu. Nomor 1 yang A. Keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Untuk yang A ini jawabannya adalah sesuai. Alasannya karena mereka memutuskan sesuatu dengan berdiskusi. Sudah ya adik-adik ya. Sekarang kita ke nomor yang B. Jonas menolak mengikuti pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Yang B jawabnya adalah tidak sesuai dengan sila keempat. Alasannya adalah karena Jonas menolak mengikuti pemilihan. Nomor 1 yang C di halaman 40.
Kelompok Komang melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Yang C ini jawabnya adalah sesuai dengan sila keempat. Alasannya adalah karena mereka membagi tugas dengan bermusyawarah. Lalu nomor 2. Nomor 2 di sebelah sini adik-adik ya. Di atasnya, perhatikan kembali semua kejadian pada soal nomor 1. Jelaskan akibat yang terjadi jika tidak ada penerapan sila keempat Pancasila pada kegiatan-kegiatan tersebut. Jawabnya adalah akan terjadi perselisihan, perpecahan, dan masalah tidak akan terselesaikan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Tapi sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku Bepena jilid 6A tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Sekali lagi mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.